Jadi menurut saya yang lama udah tutup buku aja ya. Buku ya, Tutup close buku ya. ya. To the point aja Pak, mobilnya barunya apa aja Pak? Jadi Ngegas kan. Mic-nya jauhin. Halo teman-teman, ketemu lagi di Autonet Max. Ya, ini sesi baru buat Sesi yang belum ada namanya ya. belum ada namanya. Nanti kalau misalkan kalian ada ide nih, cocoknya namanya apa, komentar aja di bawah. Ya, jadi ini sebenarnya episode kedua. Episode ke-1-nya Begitulah. Tapi ini channel lagi, video perdana ya. betul. Meskipun tag kedua. Dan untuk video pertama ini kita kasih sesuatu yang spesial. Iya. Karena perkenalin diri dulu dong. Oh iya iya iya, Dulu gue dong. Grady. Gue Audi. Gue Hilsat dan sekarang kita dapat bintang tamu adalah Pak Ari Christopher. Halo. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya dan buat yang belum tahu, beliau adalah COO dari Subaru Indonesia. Subaru Indonesia. Ya. APM barunya Subaru. Ya, tapi Subaru masuk kita, lagi. Boleh buka masker? Oh, dulu? Oh iya, iya iya, buka karena dulu kita ya. udah vaksin dan sudah swab, kita buka masker aja. Lebih enak ngobrolnya. Oke, nah. Oke, udah semua? Oke, dah. Ya, jadi buat yang belum tahu, baru-baru ini Subaru kembali Indonesia dengan ATPM baru dan dengan visi baru, misi baru untuk memperbarui model-model Subaru baru di Indonesia dengan semangat yang baru. Tolong saat ini nih. Ya. Tambahin efek Habis ini sampai efek. Jadi kita balik lagi nih ya. Ini Pak Ari ini mengepalai APM Subaru Indonesia. Jadi seperti kita tahu kan Subaru sebenarnya punya sejarah yang lumayan lama ya sebenarnya. iya. Ya. Dan baru-baru ini akhirnya balik lagi ke Indonesia. Akhirnya Pak. Kita sebagai entusias ya Pak, akhirnya Seneng balik banget. lagi gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas dulu dari sejarahnya dulu ya Subaru ya. Kita bikin akrab dulu nih penontonnya sama Biar brand tahu Subaru. Brand Subaru itu apa? Monggo Sat, Ya, silakan. jadi buat yang belum tahu Subaru itu apa? Subaru itu merek mobil dari Jepang yang dulu mereka bikin pesawat terbang ya Pak? Awal-awalnya mereka bikin pesawat terbang dan beberapa kreasi mereka itu pesawat terbangnya adalah kebetulan pesawat tempur waktu Perang Dunia Perang Kedua. Dunia. Musuh kita tuh dulu tuh. Ya, mereka bikin pesawat tapi mereka akhirnya bikin mobil juga dan mobil pertama mereka adalah sebuah mobil yang kecil, praktis dan irit namanya Subaru 360. 360. Ya betul, tahun 58 mereka buat Subaru 360 karena menjawab kebutuhan dan regulasi dari pemerintah Jepang, kebutuhan akan K-Car saat itu, mobil yang harus bisa dijangkau dengan oleh semua kalangan dan juga harus bisa benar-benar bentuknya kecil, bisa benar-benar Efisien ya. ekonomi seperti itu. Zaman habis perang soalnya kan. Iya, waktu itu. Iya. betul. Butuh yang irit-irit. Tapi seiring waktu berjalan mereka berusaha menemukan apa yang bisa menjadi hal yang Subaru banget gitu loh. Jadi pelan-pelan mereka bereksperimen pertama dengan mesin boxer. Boxer. Dan di tahun 70-an lahirlah Subaru Leon. Leon. Tulisannya Leone. Cara Leone. bacanya gimana Pak? Sebetulnya bacanya Leone, karena Leone itu sebetulnya bahasa Itali yang artinya lion. Oh. Singa. Kan nama binatang juga ya. Versi Tiger. Ternyata Ternyata kijang ya kan. Porsche. Macan. Ya, jadi Jadi Subaru Leone itu ada macam-macam, tapi sekarang di Plaza Subaru lagi ada pameran Subaru Historical Gallery. Nanti gue jelasin. Di sini pertama kali kalian masuk akan menemukan sebuah Leone Coupe klasik banget dari tahun 74 dan dengar-dengar itu satu pemilik ya Pak? Iya, itu jadi pemilik pertama dari baru. Itu dari ayahnya. Tahun 74. Jadi si pemilik itu masih ingat benar bagaimana ayahnya membawa mobil itu pulang dari dealer. Gila. Saat itu lalu ya karena memang itu mobil benar-benar membekas banget atau mempunyai ikatan emosional yang kuat banget dengan si pemilik dengan keluarganya mereka sehingga dipertahankan sampai hari ini. Meskipun si pemilik ini juga punya beberapa Subaru yang baru Oh. gitu. Jadi ya memang sekali punya Subaru rasanya tidak akan pernah bisa lepas dari Subaru. betul. Setia ya. Iya. Itu Setia. saya ada cerita lucu juga tuh. Waktu itu nyoba XP kan Pak, bawa XP waktu XP, itu tuh, iya. bawa pulang kan Pak. Iya. Ayah saya tahu ayah saya bukan petrolhead gitu kan. Tapi begitu dilihat mobil itu saya parkirin. Itu Subaru ya. Wih, bokap gua tahu. Ternyata itu Pak, dia punya ingatan rekoleksi bahwa Leone dulu itu kayak one of the most desirable car di zamannya dibilang dengan coupe 2 pintu. Iya. Itu keren dia bilang. Iya. Memang kan di awal-awal tahun 70-an kan Subaru sempat artinya memang sempat cukup terkenal di Indonesia kan.
waktu itu kan trademarknya adalah wah kacanya nggak punya frame loh. Nah itu dia Pak, nah itu dia. Abis itu dia langsung liatin Pak XV. Oh kacanya udah ada frame-nya. Wah beda Pak, berasa beda ini mobilnya udah. Cuman memang apa namanya, historinya atau brandnya sendiri sudah melekat cukup lama ya sebenarnya. Ya cukup lama, dan Subaru juga merupakan salah satu pabrikan yang secara konsisten mendevelop all-wheel drive system dari tahun 72. Meskipun di awal-awal 70 belum semua line up model yang memakai sistem all-wheel drive, tapi dia sudah mendevelop all-wheel drive system itu dari tahun 72 sampai dengan hari ini. Ya itu benar. Jadi semua mobil Subaru itu biasanya penggeraknya AWD dan pakai mesin boxer kecuali BRZ, oke. Dan itu benar-benar di develop dari tahun 72, benar kata Pak Ari, bahkan sampai sekarang masih dipakai. Dan waktu itu tahun 70-80-an itu mobil ada juga Subaru Leone Touring Wagon itu pakai AWD-nya Subaru, dan Subaru memperkaya lagi, ada Legacy pakai AWD, dan itu dicoba 100.000 km dengan kecepatan rata-rata 200 km per jam lebih. Buset. Pembuktian di situ, pembuktian. Dan oke nih, Legacy udah mau memecahkan rekor. Itu sedan ya, sedan Legacy. Akhirnya diturunkan ke adeknya, ayo Impreza, sekarang coba. Nah, mulai di sinilah generasi yang biasanya lahir tahun 90-an mulai memperhatikan 80-an. Oh, 80-an ya. Ketahuan dah umurnya. Tapi dari Legacy pun itu udah dipakai dari dunia motorsport ya awalnya ya. Iya, Pertama kali kan dia pakai Legacy kan. Iya, pakai Legacy dulu. Dan ini dia di saat Impreza ini masuk rally, di sini nama Subaru tuh bener naik setinggi langit. Waktu itu bener-bener ya, kelihatan Subaru itu melintasi hutan, salju, gravel, bahkan lintasan tarmac sekalipun itu. Iya, keren banget dengan dengan pemandangan. livery khasnya, Iya. warna birunya. Dulu birunya belum seterang yang biru WR Blue Mika ini ya. Dulu masih yang agak gelap tuh, yang masih stiker 555 itu. Itu poster saya Pak. Waktu itu, waktu zaman SMP SMA tuh, oh itu poster langsung 555 tuh Colin McRae lagi ngepot, Iya. debu-debu di sampingnya, Keren banget. Ya, itu memorable sekali. tahun 90-an, awal tahun 2000 kan rasanya siapa yang nggak kenal Subaru di Bener. area motorsport di rally ya. Colin McRae, Richard Burns, lalu di akhir-akhir adalah ada Peter Peter Solberg, Solberg, ya. Itu nama-nama besar, termasuk di era modern ada Travis Pastrana sama Scott Speed kalau nggak salah. Dan apa sebenarnya nggak cuma waktu tahun 90-an itu aja, dan apa namanya sempat juga di X Games ya kalau nggak salah. Rallycross ya, Rallycross. 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 Sama pernah di Isle of Man. Ya, Men, itu itu dia dipakai. pecahin rekor tuh. Gila, tercepat. Itu gila tuh mobil kenceng banget. kalau nonton videonya ya, Ngeri banget itu. Ngeri banget. ngebut kanan kiri tembok. Wah, tapi dapet loh, gila itu sih. Dan Ngeri. ya, dan pernah juga di game Kana nama pembalapnya Conblock. Ken blok. Salah ya? Salah. Ngerap air dong. Bercanda dia bapak-bapak banget sih. lanjut Sat. Nah, masih di tahun 90-an, Subaru ini juga dia aware sama pasar waktu itu. Jadi kalau nggak salah di Amerika atau poin di luar negeri lain itu lagi tren SUV kayak misalnya Chevrolet Blazer, Ford Explorer dan lain-lain. Subaru waktu itu nggak terlalu tahu apa yang harus dilakukan, jadi akhirnya mereka mencoba bikin station wagon atau estate dengan kemampuan ala SUV, dan lahirlah Subaru Outback generasi pertama. Dan Outback itu, nah iya, Ini penerusnya nih. Ini penerusnya. Dan Outback itu kalau nggak salah legacy tapi di wagon ini apa? Ya, jadi kan dulu itu Legacy adalah ada Legacy sedan, ada Legacy wagon. Nah, waktu itu Subaru kepingin buat Legacy wagon tapi yang memang versi crossovernya. Akhirnya mereka memberi nama ini adalah Outback. Ya. Dan Outback itu nama daerah ya di Australia. Outback adalah nama daerah di Australia karena memang permintaan untuk Legacy wagon yang crossover itu sangat banyak, itu sebetulnya dari Australia sebetulnya. Oh, pasar terbesarnya ya. Ya, selain dari Amerika. Selain ya. di Amerika ya, dari Amerika. Dan ternyata setelah mereka meluncurkan Outback ke pasar, antusiasmenya dari Amerika juga luar biasa. Ya. Iya, dan mulai masuk ke tahun 2000-an di sini karena Subaru Impreza WRX itu udah sukses banget dengan versi STI-nya, terus ada edisi spesial 22B terbatas banget tuh, susah nyarinya. Mereka lanjut ke Impreza WRX STI generasi kedua. Di sini kita kenal dengan istilah Buckeye karena lampunya depan bulat-bulat kayak serangga. Ya, makanya namanya Buckeye. Dan versi ini termasuk berubah mukanya lumayan banyak ya, Pak. Ya, itu memang revolutionary banget sih. Dari GC ke GD itu sangat revolutionary banget. Diawalin oleh Buckeye, Blob Eye, lalu Hawkeye. Hawkeye. Cuman memang
yang paling legend itu adalah di Hawkeye sih Hawkeye, sebetulnya. Ya. Tapi kalau selera sendiri gue lebih demen Blob Eye. Kayak Itu mukanya tuh. tuh, Itu tuh yang ada di situ tuh. di Iya. display. Yang Mukanya ada di tuh display itu. gantengnya pas gitu, cakepnya gitu. Kayak proporsional gitu Iya, ya jadinya. proporsional. Dulu gue main Maximum Turn ada itu juga satu. Iya, jadi sedikit info. Sekarang kita di Plaza Subaru Alam Sutra dan mereka lagi ngadain Subaru Historical Gallery. Kalian bisa main ke sini buat ngeliat Subaru Leone, terus ada Subaru Outback, Subaru Forester STI. Satu-satunya. Iya, satu-satunya di sini dan asli langsung dari Jepang. Ini SUV kenceng. Bener. Terus ada seperti Grady bilang tadi si Impreza GD ya. GDB. Dan Terus itu ada bukan DB. Impreza sembarangan ya Pak ya? Ya, itu Impreza GDB WRX STI GDB Spexy Type RA. RA itu bagi yang belum tahu, nah singkatan dari Record Attempt. Oh, pemecah rekor. Pemecah rekor pada saat mereka melahap Nürburgring di Nürburgring. tahun 2004. Darah motorsportnya memang Iya. dibawa terus ya memang Dibawa ya. terus. Dan selain si Impreza Langka tadi ada juga half cut dari Subaru XV biar kita bisa lihat chassis Subaru Global Platform ya, SGP, Ya. Subaru Global Platform, Ya. mesin boxer dan sistem symmetrical AWD kebanggaan Subaru. Dan yang paling penting ada satu mobil rally Impreza 2 pintu, Ya. Iya, Impreza 2 pintu. ganteng banget dari jauh juga. Yang pasti ya dia konsisten dengan yang gua pribadi suka ya. Dia konsisten, Subaru itu konsisten dengan boxer. Boxer. Jadi boxer engine tuh mungkin beberapa orang yang nggak tahu ya, boxer engine ya dia konfigurasinya kalau piston biasanya dia berdiri Naik inline, kalau V dia agak miring, ini tiduran, kaum berbahan. Perbahan. Tapi gara-gara dia miring itu dia punya mesin biasanya agak pendek. Ya. Karena dia punya mesin agak pendek, center of gravity-nya atau Lebih titik rendah keseimbangan mobilnya itu jadi lebih rendah. Dan kap mesin jadi pendek. Kap mesin semua perhatiin deh, semua Subaru tuh kap mesin itu nggak pernah ada yang bonet tinggi-tinggi banget, semuanya pendek. Iya. Otomatis mobilnya tuh nempel gitu. Ya. Iya. Bahkan sampai Ditambah Forester, AWD. ya, bahkan sampai Forester yang SUV pun juga agak pendek-pendek Iya, ya. bonetnya juga pendek, nggak terlalu tinggi. Nah, terus masuk ke tahun 2010-an juga ini mulai Subaru tuh modelnya makin banyak. Di sini juga mulai lahir Subaru XV ya. Jadi semua orang udah mulai memperhatikan dan menghargai kehandalan Subaru terutama di kondisi yang kurang bagus ya. Iya. Cuaca yang kurang bagus, medan yang kurang bagus. Akhirnya Subaru bikin sebuah crossover compact namanya XV. Di beberapa negara namanya Crosstrek tapi di Indonesia dijual sebagai XV. Basisnya sebenarnya Impreza ya Pak ya? Itu ya? Basisnya sebetulnya Impreza. Nah, Ya, Impreza. ya. Impreza hatchback, Impreza hatchback tapi crossover. versi crossover. Itu populer juga ya di Indo ya waktu dia masuk kemari ya. Iya, dan waktu itu Paling banyak ya. Ya, waktu itu dari Malaysia sih datangnya. Dari Malaysia ya. Ya, karena Subaru sempat punya pabrik di Malaysia. Sama ada juga sebuah mobil keluarga dari Subaru, 7 tempat duduk, kenceng. Itu collectibles ya Pak ya? Sangat collectibles. Namanya Subaru Exiga. Ya. Jadi unik ya, itu 2004 ya Pak ya, kalau saya 2004 dia pertama kali 2000 Exiga itu pertama keluar 2007. 2007 pertama kali keluar. Itu konsepnya adalah dia MPV tapi memakai mesin EJ20. Ya. Jadi istilahnya school run itu 15 minutes lah gitu. Ngedrop anak balik lagi, belanja balik lagi, selesai. 15 menit. Iyalah, 225 HP men. 0 ke 100 6,6 kalau nggak 6 7 detik. 7 detikan. Iya. 7 Dan kalau nggak detikan. salah tuh EJ20 tuh yang lebih hardcore-nya ya kan dibandingin yang 25-nya Betul, ya. Iya. Dia betul. udah forge piston gitu kan. Ya, ya. Sama kayak Forester STI yang di sini. Jadi Iya. kalau kalian pikir cuma mobil keluarga kenceng nih, SUV kenceng. Legit. Tunggu, ada info tambahan nih soal si X3-nya nih. Gimana Pak tadi X3 Pak? Kita tadi ngobrol-ngobrol. Ya, jadi Exiga itu sebetulnya adalah hanya khusus diperuntukkan untuk market domestik di Jepang. Oh, JDM dia. Ya, JDM sebenarnya. Jadi JDM sebenarnya. memang bukan untuk diekspor. Nah, kebetulan atau kalau saya bilang kebetulan atau kesialan. Kesialan. Dua sisi, gelas penuh apa gelas kosong Pak? Tinggal pilih aja. Ada beberapa Exiga yang masuk ke Indonesia memang. Kalau keberuntungannya adalah mobil ini jadi rare banget. Benar banget. Itu the ultimate sleeper car kalau saya bilang. Iya, iya. Karena dengan performa 225 7, something detik itu nempel let's say mobil-mobil Eropa seri-seri terbaru dengan mudah. Iya. Dengan Ya. tampilan wagon yang Ya. ya ampun gitu kan, ibaratnya nggak nyangka orang bisa mobil ini kenceng Nggak gitu. nyangka, dan akhirnya sekarang semua car enthusiast atau petrolhead, gue mau dong cari Exiga GT. Kalau ada Exiga GT yang mau dijual, gue mau dong. Jadi kalau ada Exiga GT di pasaran yang mau dijual, itu nggak usah nunggu lama-lama, pasti Ya, udah pasti langsung udah hilang. habis. Biasanya udah hilang. Iya. Dan sekitar tahun ini juga untuk pertama kali sebuah Subaru WRX STI jadi hatchback.
Iya. Ya. Dan ada manual ada matic-nya ya kalau nggak Iya, salah ya. dapat pakai juga. Jadi waktu itu ada WRX STS sedan atau hatchback, tapi ada juga manual automatic seperti itu. Ya. Dan di tahun 2010-an ini juga muncul kerjasama Subaru bersama sebuah pabrikan lain. Yang Grady suka. Harta tahta. Ya, Sebut aja Greg, apa-apa Greg? Sebut aja Greg. ya Toyota. kita nggak, ya Toyota. Jadi waktu itu Toyota lagi punya niat gitu ya, pengen bikin mobil sport baru, tapi minta tolong sama Subaru. Iya. Hasilnya adalah Ya 86 dan BRZ duo kembar itu. ya dua Iya. kembar ini. Cuman Jadi itu mobil memang namanya pakai 86 ya. Kalau yang Toyota Iya. kan terkenal banget Iya. tuh. Iya. Karena ada legasinya juga tuh si Iya. 86. Tapi Iya. kalau kalian udah coba mobilnya ya, ini Subaru banget gitu rasanya ya. Ya sebetulnya itu mobilnya purely 100% Subaru. Tuh kan? Bempernya doang berarti ya. Logo aja. logo aja doang. Jadi ya memang merek yang itu minta tolong ke Subaru untuk ganti emblem seperti itu. Dan Di kalau nggak Beijing. salah pabriknya di Chiba Jepang ya. Iya. Kedua mobil ini yang sama. Ya. Jadi kalau dibuka kap mesinnya, Gunma bukan di Oh, sini. oh, Gunma, Gunma, ya. dibuka kap mesinnya manufactured by Fuji Heavy Industry. Ya. Fuji Heavy Industry itu induknya Iya, Subaru. mother company-nya dari Subaru. jadinya. Iya, dan sebenarnya waktu itu agak skeptis juga karena waktu itu Toyota pengennya RWD, terus Subaru pengennya AWD, tapi ya udahlah sampai pada satu kesepakatan dan awalnya sempat skeptis. Bener nih Subaru RWD nggak apa-apa, tapi ternyata sukses. Sampai sekarang ada generasi keduanya ya dari masing-masing mobil. Orang demen sih. Ada. Itu mobil soalnya enak banget. Ya. Pure sports car yang Iya. apa sih affordable, terus tenaganya nggak gede, tapi dikontrolnya tuh memang fun banget tuh mobil tuh. Sebetulnya ada cerita kenapa akhirnya mobil itu jadi RWD. Oh gimana? Jadi memang pada saat itu kan Subaru ngotot, pokoknya gue nggak bisa harus all wheel drive Benar. semuanya. Nomenklaturnya udah harus AWD ya, Pak udah sebenarnya. harus AWD. Tapi sebetulnya balik lagi ke konsep dari si BRZ itu sendiri adalah sebetulnya mobil untuk mobil fun. Fun artinya fun for car enthusiast. Oke. Fun for petrol head. Artinya orang itu menggunakan mobil itu kadang-kadang buat drifting, Nah, buat slalom. betul. Nah, jadi artinya RWD lebih fun. Iya, setuju. Kalau untuk yang seperti dibuat Iya. drifting Iya. seperti Emang itu. layout RWD kayaknya buat driving tuh sebenarnya lebih pure ya, lebih natural sebenarnya. Meskipun fungsional mungkin agak kurang. Gitu. Fungsional agak kurang, experience juga pasti nggak se experience, nggak sebagus all wheel drive all udah wheel pasti. drive, Cuman kan kembali lagi purpose-nya berbeda. Iya. Purpose-nya, ya. Ada tujuan. Dan di sekitar tahun ini juga akhirnya Subaru memutuskan untuk Impreza dan WRX jadi model masing-masing. Iya. Pisah ya. Ya Impreza buat commuter car biasa yang buat dari rumah kantor, rumah ke mall, lain-lain. WRX buat yang hobi. Purist lah istilahnya lah ya, Purist. dibedakan langsung ya. Ya dan makin kesini Subaru ngelihat makin banyak nih konsumen crossover dan SUV. Jadi mereka banyakin lagi jenisnya, terus X3 jadi ada versi crossovernya. Betul. Dan di Amerika muncul sebuah SUV gede namanya Subaru Ascend. 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 Subaru naik. Naik. Bukan Ascending. Gimana sih? Ascending. Jadi Subaru Ascend itu mobil yang gimana sih? Jadi Subaru Ascend itu sebetulnya mobil yang memang hanya diperuntukkan untuk US market. Oh, USDM only ya. Ya, berarti USDM only, hanya ada setir kiri dan itu for 100% US spec. Oh. Nah, jadi even di Europe pun yang memang setir kiri nggak ada. Oh, Oke. Jadi memang dari semua line up model yang ada di Subaru Global itu ada beberapa yang memang tidak ada setir kirinya. Contoh lain adalah mungkin yang EV-nya Solterra itu baru ada setir Setir kiri. kiri. doang. Iya. Jadi buat yang belum tahu Subaru lagi merancang mobil listrik namanya Solterra. Tunggu aja. Dan buat Subaru di Indonesia sendiri berkali-kali ini ya sempat Ya. Jadi sedikit trace back ya. Tahun 70-an punya Leone, terus tahun 2000-an ya Pak ya kalau nggak salah ya, sempat dibawa oleh GM ya Pak ya, Ya, General betul, Motors. betul. Karena secara korporasi GM waktu itu punya saham yang lumayan ya Pak ya. Ya, karena saat itu Fuji Heavy Industry dimiliki oleh General Motors. General Motors. Ya. Sehingga ada beberapa mobil yang kembaran sama GM waktu itu kalau nggak salah tuh. Ya. Zafira sama Subaru apa? Traffic. Traffic. Pakai Q belakangnya. Traffic. Ya, Traffic. Nah itu kembaran Di Amerika sebenarnya. juga ada Saab ya. Saab. Ah Oh, iya, itu ada kayak Impreza Saab tuh. juga karena bagian dari grupnya GM. GM. Ya. Iya. Terus sempat menghilang lagi, bukan menghilang sih, dorman ya Pak ya, mungkin kayak mati suri sedikit. Ya, karena saat itu GM sudah melepas kepemilikan sahamnya Pantes. untuk Fuji Heavy Industry. Jadi Dan- pada saat itu tahun 2005-2006 GM sudah tidak lagi memiliki sahamnya Saham itu ya. Subaru ya. Nah, balik lagi ke pasar kita waktu itu 2012-2013 ya kurang lebih ya. Nah ini Pak,
sensitif nih Pak. 2012-2013 kan kita tahu ada ceritanya nih Pak, jadinya nih sama ATPM yang lama. Jadi sempat tersangkut kasus menghilang. 2016 ya pas gue mau beli XV jujur aja waktu itu. Udah ngincer XV, aduh enak nih mobil nih. Tahu dia ngilang gitu. Trauma. Udah pernah kena sama Ford soalnya. Iya. Trauma jadinya. Udah sempat mau beli itu, istri bilang, "Oh, ini ATPM-nya lagi masalah." Nyari berita, abis itu ngilang. Nah, ATPM lama itu sama yang sekarang, Pak, yang Bapak bawa nih. Ceritanya gimana nih, Pak? Jadi menurut saya yang lama udah tutup buku aja ya. Buku ya, Tutup close buku ya. Karena memang kita nggak ada hubungan sama sekali sama yang lama dan memang kita masuk dengan komitmen yang baru dan kita memang berkomitmen kita ini kan APM yang keempat untuk Subaru nih di Indonesia dan semoga selamanya. Dan Amin. itulah yang memang pada saat awal tahun 2020 bulan Februari kita ditunjuk sebagai APM Subaru di Indonesia. Kita dan Subaru Corporation Jepang sudah berkomitmen kita adalah APM Subaru yang terakhir dan selamanya di Indonesia. Amin. Jadi nggak mau nih kita ngulangin kesalahan yang dari yang APM dulu-dulu APM hit and run Pak, kalau dulu Pak kesannya Pak. Ya. Artinya kan Subaru merek bagus, mereknya juga nggak berdosa apa-apa. Nah itu Pak. Sebetulnya sayang karena saya sendiri pun secara pribadi saya pemakai Subaru dari tahun 2012. Jadi for your information, Pak Ari ini entusias juga sekaligus CEO-nya juga. Ya, jadi kebetulan dulu belum kepikiran bakalan ini join ke Subaru, tapi memang saya suka sekali sama Subaru dari tahun 2012 saya punya Subaru. Saya pun ikut sedih pada saat itu gitu. Jadi saya pikir kayaknya, Pak. wah kok kayak begini nih ya Iya. gitu ya. Akhirnya pada saat tahun 2020 kita ditunjuk dan saya diberikan tanggung jawab ya oke lah. Kalau gitu kita harus berkomitmen dulu nih di awal sebelum kita melangkah kan. We are the last. Ya, We are the last and the forever. Forever ya. Ya, we are the last and the forever. Iya. Artinya apa? Karena kalau kita berkomitmen seperti itu ya kita harus membuat fondasinya Yang kuat perfect ya. mungkin, sekuat mungkin. Kalau fondasi sudah kuat, sudah benar-benar istilahnya mantep banget gitu fondasinya. Bangunan yang mau dibuat seperti apa, sebesar apa, setinggi apa, seluas apa, udah nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya. Tapi kalau fondasinya nggak kuat, kita mau buat bangunan tinggi kan goyang-goyang. Iya. bangunannya. Itu Seperti itu. Itu kalau saya lihat tercermin dari fasilitas 3S-nya ya Pak ya, yang sekarang nih ya Pak. Ya. Itu saya sempat kaget Pak, jujur kemarin pas survei ngelihat, wah oke, mobilnya kita belum jualan kayak Subaru belum jualan. Ya. Tapi begitu ngeliat bengkel, kok rame. Udah pada siap. Iya, gimana tuh Pak? Kok rame bengkelnya Ya, gitu? jadi service center itu merupakan juga salah satu rangkaian dari program Subaru Reborn ke Indonesia. Tahapan awal kita ingin memberikan fasilitas atau merangkul lagi semua existing Subaru owners yang masih memegang atau memiliki mobil Subaru di Indonesia. Sekian tahun tidak ada bengkel resmi. Kalau mau perbaikan atau perawatan, ketersediaan spare partnya sangat terbatas. Ya. Servisnya menurut saya sangat nggak layak levelnya juga. juga beda ya. Iya. Artinya pada saat kita balik, kita komitmen balik. Oke, bengkel dulu yang kita buka, fasilitas purna jualnya dulu yang kita rapikan. Dan bulan Mei kemarin kita sudah mulai buka official dan memang antusiasme dari semua pemilik Subaru di seluruh Indonesia itu sangat luar biasa menurut saya. Lebih dari biasa, jadi lebih dari bagus, jadi sangat bagus. Sangat bagus ya. Semua itu bisa akhirnya Subaru ada Datang lagi dan kita bisa memberikan pelayanan yang layak terhadap Subaru mereka. Akhirnya setelah sekian tahun nih, gua mau nyari spare part ini segala nggak macam. ada yang ada, atau gua mau problem solving ini nggak ada. Akhirnya sekarang bisa ada mau bengkel resminya lagi dan kita memberikan pelayanan yang benar-benar standar Subaru, standar. profesional dan ya 1 bulan pertama saya bengkel kita service center kami bisa menerima mobil 1 hari average 7 sampai 8 unit. Rame ya? Rame loh. Rame. Ya karena orang udah rindu. Nah, Orang iya. udah kangen. Orang udah kangen. Ada yang sampai kemari sampai di depan satpam bilang, "Aduh Pak, akhirnya Subaru ada lagi."
For your information, gak pernah ada ATPM yang sampai segitunya. Iya. Keterikatannya ya. Iya. Jujur aja, Pak. Iya. Ini jujur aja kita aja berbondong-bondong langsung pada datang. Iya, seneng banget. Iya, karena Seneng banget logika gitu. ya, menurut saya logika. Satu APM nggak ada, udah pasti otomatis secara nature orang jual dong mobilnya. Mau Betul. ngapain? Mau ngapain megangin merek mobil yang APM-nya udah nggak ada kan? Betul. Tapi Subaru itu menurut saya terbalik. APM-nya nggak ada, Orang tapi malah- pemiliknya malah makin banyak. Iya. Lucunya harganya juga nggak Harganya turun. nggak drop. Nahan, malah bahkan naik. Malah untuk beberapa tipe bukannya turun, malah naik. Investasi, Pak. Sekarang sudah jadi investasi. Kayak tanah aja. Iya, dan begitu ya, pengguna Subaru tuh biasanya loyal sama produk-produk yang kalau udah nyoba Subaru rasanya pengen lagi Subaru lagi gitu. Iya. Iya. Dan mereka pakai mobil itu bukan cuma sekedar jadi mobil hobi disimpan, dipakai beneran. Benar. Kemana-mana. Bahkan ada anggota komunitas Subaru waktu itu bilang ke gua dipakai ke Aceh. Bener-bener pakai road trip. Iya, pakai road trip waktu itu Outback sama XV kalau nggak salah. Tapi memang kalau menurutku ya, saya juga dulu nggak kepatil, Pak. Tapi begitu nyoba mobilnya, wah kurang ajar nih. Waktu itu sama Hilsat kalau nggak saya saat ya. Iya. Waktu itu nyobain XV pertama kali, itu baru XV, Pak. Saya begitu nyobain, wah gila nih saya bilang nih. Beda. Nah, habis itu nyobain WRX, nyobain yang itu, waduh saya bilang, Macam-macam. wah ini mobil lu nggak enak tapi gue pengen, gue bilang. Iya, jadi itu Gue pengen, gue bilang. itu waktu itu ATPM udah nggak ada, tapi kita bela-belain cari. Waktu itu pertama STI abu-abu manual sedan. UK spec ya. Iya, kayak UK spek spec. Inggris. Waktu itu temennya Grady abis itu. Iya, habis itu si Andrew. Apa kabar, Drew? Hatchback ya, yang itu ya waktu itu ya. Dia banyak, ada yang hatchback. Waduh dia banyak lagi. Sedan. Ada yang sedan. Dia ganti tapi sedan. Oh, dia ganti. Forester. Terakhir ada yang Impreza Impreza hatchback. sedan biasa. Iya, yang itu yang bukan iya hatchback tapi yang biasa, bukan yang WRX. Dia juga ada tuh. Gila itu, dan itu mobilnya semuanya tuh kayak, meskipun bukan semuanya DNA balap, tapi dia punya satu ciri khas yang gimana ya? Karakter. Ya, Bener. kalau saya, karena kebetulan saya hobi mobil juga, saya selalu melihat satu mobil itu, mobil ini punya soul apa enggak. Itu benar. Soul. Iya. Ya, jadi Miknya jauhin dikit kalau ngegas. jadi kita bisa ngerti apakah mobil itu hanya merupakan alat transportasi biasa yang memindahkan kita dari satu titik ke titik lain, atau mobil ini selain alat transportasi juga mempunyai jiwa. Betul. Yang bisa mengikat emosional kita dengan mobil kita tersebut. Kan ada istilah nih di kalangan petrolhead ya, atau di kalangan car enthusiast. Kalau lu parkir mobil, lu kunci mobil lu jalan 3-4 langkah, lu ngeliat balik nggak ke mobil? Nah, iya benar, Pak. Itu benar. Kalau lu ngeliat balik ke mobil lu, artinya mobil itu punya Iya, jiwa. ada keterikatan. Ada keterikatan. benar. Tapi kalau lu kunci mobil lu jalan ngelenggang aja, artinya mobil lu cuma alat transportasi biasa. Lupa dikunci malah. Naik MRT habis itu pulangnya. Lupa. Dan saking demennya waktu kita ke Jepang itu kita bela-belain bikin video Subaru WRX STI Final Edition EJ20. Karena EJ20-nya. Iya. Karena EJ20-nya ya, benar nggak Pak? Saya bilang Iya. EJ20 itu salah satu mesin paling legendaris. Ya, karena Dunia, ya. betul, karena memang EJ20 itu adalah merupakan one of the best engine in the world. Betul. Dan itu diakui oleh semua manufaktur mobil. Iya. Ya, jadi EJ20 buat yang belum tahu itu kode mesin Subaru WRX. EJ20 itu 2000 cc, EJ25 2500 cc. Ya. Tergantung tempat di mana dijualnya. Sekarang kita bahas aja gimana Subaru di sini selanjutnya. Kita tuh udah tadi curhat gitu tentang bela-belain cari Subaru, bela-belain videoin Subaru di Jepang dan Bener, Pak, lain-lain. bener. Sekarang Audi nih, biasanya penasaran Nah. gimana. Gini Pak, ini APM baru. Yes. Gebrakannya harus baru. Yes. To the point aja Pak, mobilnya barunya apa aja Pak? Kayak gue jelek nih buat wawancara, gue jelek nih kayaknya. Langsung tembak aja. Ya, jadi kita akan membawa hampir ya semua line up Subaru ke Indonesia. Asik. Tapi tentunya kalau memang mobil itu ada setir kanan dan memang untuk pasar ekspor keluar Jepang. Oke. Artinya apa? Selama mobil tersebut sesuai dengan regulasi dari pemerintah Indonesia, mobil itu akan kita bawa ke sini. Jadi tentunya kenapa lama nih, ada orang yang nanya, oh kenapa sih lu jualan Nggak lama jualan banget? langsung kok, heeh. Kenapa nggak jual langsung? Ya itu tadi berkaitan sama yang cerita saya di awal bahwa kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan selamanya kepada publik di Indonesia untuk
Subaru. Artinya semua harus kita planning dan kita set up sedetail mungkin dan seperfect mungkin sebelum kita membawa mobil-mobil tersebut kita pasarkan di Indonesia. Jadi artinya semua mobil yang kita pasarkan di Indonesia akan mengikuti semua regulasi dari pemerintah Indonesia, dan Subaru Corporation Jepang sudah berkomitmen juga untuk membuat spek khusus buat Indonesia. Ini Ini nanti nih. Cuman jangan salah ngerti, yang namanya spek Indonesia jangan sampai wah down spek dong. Gue mendingan beli spek Jepang, artinya gini. Itu merek lain Pak. Itu merek lain. Justru spek Indonesia kan sunat. Ya, terkenalnya sunat. Sunatan version ya. Iya. Jadi untuk speknya, untuk apa namanya optionnya, untuk perlengkapannya, untuk feature-nya nggak akan ada yang disunat. Semua sama dengan di Jepang, begitu juga dengan spek teknisnya. Jadi nggak ada yang berbeda dengan yang dipasarkan di Jepang. Jadi itu lebih hanya kepada untuk regulationnya. Oke, biar compliance lah. Biar ya compliance dengan kita ya, Pak, dengan semua peraturan yang ada di Indonesia. Jadi kalau ditanya mobil apa yang kita bawa, hampir semua line up kita bawa. Jadi tenang aja. ya. Asik. Gak sabar pengen nunggu asli. Pengen coba. apalagi dengan pajak baru. Nah, dan iya, Oktober ini juga pajak baru juga lumayan tanda kutip membantu ya Pak ya. Ya, karena nggak akan ada lagi perbedaan antara two wheel drive dan four wheel drive. Jadi semua PPNBM Itu dia. dihitung berdasarkan emisi gas buang. Dan sebenarnya kalau menurutku ya balik lagi ya, mobil AWD atau four wheel drive itu sebenarnya paling cocok sama kondisi negara kita. Bener sih, gue setuju sih. Negara Ya. kita tuh luas. Satu luas, dua jalanan kita kan nggak bagus semua Pak. Betul. Curah hujan kita tinggi. Curah hujan juga tinggi, licin ya Pak ya Licin. kadang-kadang. Ya, Lubang-lubang segala macem. Artinya all wheel drive system itu sangat perlu di Indonesia. Iya, benar. Dan just for your info aja bahwa di Amerika Utara, negara 4 musim, itu Subaru merupakan satu-satunya merek yang diperbolehkan untuk tidak mengganti ban winter pada saat winter. Capable banget gitu ya. Iya, Iya. iya. Jadi Subaru ini sangat populer di wilayah-wilayah atau negara-negara yang 4 musim. Iya. Dan kadang kondisinya ekstrim kayak misalnya Amerika bagian utara ya, Australia, Selandia Baru, dan banyak lah. Ya karena kalau di kondisi ekstrim mereka biasa salju ya, itu mobil kan sebenarnya harus ganti snow tire kan. Ganti Sebenarnya. snow tire. Ganti ban rantai. Ganti ban Ya. rantai. Iya. Subaru nggak usah, Nggak perlu. nggak perlu. Dan hanya itu diberikan kepada Subaru. Itu privilege banget loh Pak, sebenarnya. Privilege banget. Sekarang makanya mereka di sana penjualannya juga Jika cukup bagus ya. bagus, karena mereka kenapa beli Subaru? Karena safety. Iya. Karena safety dan itu salah satu cara yang paling masuk akal kalau misalnya konsumen di sana tuh pengen mobil yang standarnya udah pakai all wheel drive. Iya. Karena ada beberapa pihak yang standarnya penggerak roda depan atau belakang aja. All wheel drive itu optional, Subaru udah standar. Standar. Dan Pak, dan biasanya yang pakai Subaru itu benar-benar pakai mobilnya. Buat kemana aja. Ya. bukan garage queen ya. Rasanya sih nggak ada yang Subaru jadi garage queen Tuh tuh kan, jarang ya. jarang banget, Jarang banget ya. banget. Bener-bener jarang banget. Karena kita punya Subaru, kalau kita nggak nyetir seminggu juga rasanya kangen Nah. banget. Iya, gatel. Nah Pak, balik lagi nih Pak, dengan ATPM baru ini gimana? Ini kan kita antusias udah pernah tahu Pak Subaru Pak, jujur aja Pak. Antusiasi langsung semua, wah orang datang lagi. Iya, iya. Orang yang belum tahu bagaimana caranya biar kepatil juga Pak, biar keracunan juga sama Subaru. Ya kita harus memberikan experience. Wah. Experience terhadap calon konsumen kita yang memang bukan petrolhead, karena memang sebetulnya saat ini Subaru itu di Indonesia adalah semuanya car enthusiast. Saya nggak bilang petrolhead ya, saya bilang car enthusiast. Tapi sebetulnya Subaru bukan hanya untuk car enthusiast. Benar. Subaru itu untuk publik umum siapapun itu layak untuk pakai. memakai Subaru. Subaru. Heeh. Ada experience-nya. Ada experience. Bagaimana cara kita untuk mengedukasi mereka? Pertama adalah Subaru Historical Gallery. Ya. Oh. Subaru Historical Gallery terbuka buat umum, buat siapapun. Kita buka sampai tanggal 5 Desember. Artinya tujuannya apa? Kita ingin mengedukasi bahwa apakah Subaru itu, historicalnya seperti apa, legasinya seperti apa, in the future seperti apa. Terus kenapa kamu mesti mengconsider Subaru sebagai mobil kamu nantinya? Ya kita edukasi semuanya di sini gitu. Jadi nggak usah khawatir, Subaru Historical Gallery bukan jualan mobil, nggak ada mobil yang mau dijual di sini. Ada yang mau half cut, ada yang mau half cut. Gitu. Jadi memang kita harus memberikan experience, driving experience, brand experience terhadap calon prospek kita, terutama bagi yang belum mengerti apa itu Subaru.
Tapi nanti kalau udah coba pelan-pelan bakal jadi car enthusiast juga sih Pak. Kalau Jadi nyobain kan- Subaru, meskipun buat orang yang awam gitu. Iya, jadi sebetulnya sudah banyak banyak yang tadinya nggak ngerti mobil, akhirnya nyobain. begitu nyobain, akhirnya jadi Keracunan. jadi keracunan. Iya, keracunan. Karena memang kembali lagi yang tadi saya bilang bahwa Subaru itu adalah mobil yang memang mempunyai soul, Iya. mempunyai jiwa. Setuju. Jadi memang dia bisa connected tuh, bisa Iya, connected iya, dengan si pemiliknya, drivernya. si drivernya. Terutama kalau udah nyoba. Iya. Terutama kalau udah nyoba, makanya harus nyoba. Intinya itu. Intinya Iya. sih harus nyoba. Intinya harus Iya. nyoba. Benar. Tapi ngomong nyoba bener sekali nyoba misahin Subaru dari rally itu susah ya Pak image-nya. Ya, jadi gini, sekarang Subaru top prioritasnya tidak lagi di dunia rally motorsport, enggak. Mereka memang kepingin supaya orang-orang tahu Subaru itu dikenal dari core teknologinya. Oke. All-wheel drive system, boxer Boxer engine, safety system, dan global platformnya. Safety systemnya itu EyeSight. Oh iya, EyeSight yang baru tuh ya, yang di baru. Ascend ya, Pak ya? Ya, di semua. Di semua ya. Di semua akan ada. Termasuk yang kita pasarkan juga akan ada EyeSight. Wah. Jadi EyeSight itu sistem teknologi keselamatan Subaru. Jadi kalau merek lain ada kayak sense-nya lain-lain, Iya. Subaru Sensi-sensinya. punya EyeSight. EyeSight, ya. Dengan teknologi kamera stereo. Kamera stereo, dan satu-satunya mobil yang dilengkapi dengan kamera stereo itu hanya EyeSight sistemnya Subaru. Jadi biasanya kamera hanya satu, ini kamera dua. Apa bedanya satu sama dua? Ibaratnya kita punya mata dua, kita tutup aja satu mata kita. Benar, masih bisa. Masih bisa. Ya, jadi kalau mono, kalau kamera satu ya matanya kita satu. Hmm. Kalau dua ya kan dua, kita lebih luas, lebih respons, lebih cepat dan semua segala macam. Iya. Gitu. Oke. Dan apa kalau misalnya gimana biar pengguna Subaru lainnya tuh makin sayang gitu sama mobilnya gitu Pak. Setelah Track day, Pak. Track day, Pak. Bikin track day bareng tuh ya. Iya kan? Bikin track day bareng asik banget tuh. Nongkrong lah paling kayak adventure lah, Pak. Iya, acara sama komunitas kemarin juga ada ya Pak. Subaru itu identik dengan komunitas. Hmm. Jadi semua pemilik Subaru, nggak semua lah, hampir semua pemilik Subaru itu pasti tergabung di komunitas. Dan komunitas Subaru yang ada di Indonesia itu namanya Subaru Community Indonesia. Itu sangat solid, sangat guyup kalau saya bilang, dan mungkin mereka itu hubungan emosional mereka dengan mobil Subarunya mereka itu luar biasa sih. Yes. Luar biasa sih. Jadi satu member bisa punya mungkin 12 Subaru, 9 Subaru, seperti Koleksi. Itu dealer kayaknya. Pedagang. Pedagang. Dagang. itu yang saya bilang. Jadi once kita kenal Subaru, once kita get in dengan Subaru, rasanya kita nggak akan pernah bisa dipisahkan dengan Subaru. Jadi gue mau beli lagi, atau gue keep mobil ini gitu. Jadi memang ada, saya sendiri juga nggak tahu kenapa, karena saya mengalami sendiri. Iya. Jadi ada suatu ikatan emosional, karena memang kembali lagi Subaru itu mobil yang punya jiwa, punya soul. Saya pengen singgung dikit, tagline-nya kan confidence in motion. Wih. Ya, Jadi mobilnya harus dipakai, dipakai, harus nyetir. harus nyetir. Jadi bukan cuma dipajang doang. Iya, iya. Soalnya di situ. Iya, gitu kan. iya. Jadi semua Subaru yang ada di Indonesia itu nggak ada yang kilometer rendah. Betul, Pak. Betul. Saya nyari yang kilometer rendah susah banget, Pak. Betul. Artinya kalau Subaru kilometer rendah, ya lu nggak nikmatin itu mobil. Bener banget ya Pak hari ini ngomongnya. Lucu ya. Padahal ATPM kan nggak ada, servisnya susah, tapi kilometer tinggi gitu. Iya. Bela-belain tuh ngambil copotan Singapura. Ya mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lagi. Iya, ya. mudah. Dengan adanya Udah kita ada ya. servisnya ya. Ya, dan di Plaza Subaru ini kita bisa servis Subaru terlepas originnya dari manapun ya Pak. Kalau Ya. TPM kayak IU kayak Ya. tahun berapa kayak Ya. mari kesini gitu. Ya, karena memang selama mereknya Subaru, selama logonya Six Stars, Iya. ya kita akan terima. Jadi kalau dibilang lewat IU, lewat APM lama, ya memang semuanya akan lewat IU dan lewat APM lama, karena kita juga belum jualan, nggak mungkin dari kita. Jadi ya nggak apa-apa. Menurut kita memang tujuan kita adalah untuk merangkul dan mencakup semua pemilik Subaru yang ada di Indonesia, tidak terkecuali. Tahun berapa, mobil model apa, merek apa, kita akan berikan layanan yang layak dan profesional Nah, terhadap mereka. ekspansi nih Pak. Oke. Kalau dealer gimana nih Pak? Nanti Pak. Nah. Mungkin kita udah ada satu nih Pak sekarang di sini Ya, nih. ya. Di pusat ya Pak ya. Ya, jadi network dealer itu juga termasuk dalam planning kita.
Jadi setelah Jakarta mungkin kita akan buka di beberapa wilayah Jakarta karena memang Alam Sutera kan agak sedikit keluar Jakarta meskipun juga mudah dijangkau. Tapi kita juga akan buka di beberapa titik di Jakarta. Selain itu kita akan ke Batam. Wah, banyak tuh ya. Itu di sana tuh Ya. sarangnya Pak. Iya, karena Batam itu adalah market kedua terbesar setelah Jakarta. Untuk pantes. Subaru, untuk Subaru, ya. Nah, Batam, Surabaya, Bandung, dan juga mungkin menyusul kota-kota lainnya. Ditunggu Pak. Ditunggu. banget. Ditunggu, Pak. Iya. Ada lagi? Ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya ke Pak Ari? Cukup lah. Kayaknya itu ya Kita cukup mah ya. Pengen nyoba gue bener. Intinya sih sebenarnya kita mau nunggu mobil Makin barunya pengen apa aja. aja dan test drive. Ya, kalau test drive is emas. Jadi, Subaru harus nyoba. ya, test drive is emas. Baik untuk teman-teman media maupun customer dan prospek dan semuanya. Bener, Jadi memang tunggu aja mobil test drive kami datang, pasti akan diundang. Asik. Oke, jadi mungkin segitu dulu kali ya. Ya segitu dulu kali ya Ya, buat segitu episode dulu. kali ini. Ha. Jadi terima kasih buat Pak Ari dan Terima Plaza kasih juga. Subaru Indonesia Terima atas kasih. kesempatannya. Jadi boleh langsung di closing Grade. Ya, jadi gitu aja. Gue Grady. Audi, Pak Hilsat, Ari dan dan- Hilsat. Nanti kalau kalian ada ide-ide lagi mengenai topik apapun juga ya yang akan kita bahas lagi atau ATPM lain juga yang mau dibahas lagi, monggo tulis di komen. Dan nama buat acaranya Dan ya. nama Boleh lah acaranya tolong masukin. deh kasih. Yang seru gitu. Subaru Talk. Nggak, loh, ini doang dong. Enggak gitu juga ya. Iya, bukan gitu. Itu buat orang PR-nya kayaknya. Dan kalau Subaru apa yang kalian harapin bisa masuk Bisa sini masuk, komen aja. monggo. Buat kasih masukan juga nanti ke Pak Ari. Iya. Oke, pamit dulu ya semuanya. Oke, Pamit dulu. gitu aja. Dadah. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya.